and welcome back to AutoNet Max. Saya Satria Katana dan kita lagi ada di China lagi. Di belakang saya sudah ada beberapa mobil dari BYD atau BYD. Yes, BYD itu masuk ke Indonesia akhirnya. Tapi kali ini kita akan cobain yang ini dulu. Ini adalah Denza D9, sebuah MPV luxury, ukurannya besar, tentunya kelasnya Alphard. Dan kita akan bahas, kita akan nyobain juga drivingnya seperti apa, dan kita akan duduk di belakang pendek. Ikutin terus videonya. Oke, jadi ini adalah Denza D9 atau sebuah MPV yang ukurannya sekitar 5,2 meter. Jadi kalau kalian bandingin dengan Alphard yang cuma 4,9 meter, nggak sampai 5 meter, ini lebih gede ternyata. Jadi ukurannya itu mendekati dengan Staria, atau bisa dikatakan sama lah ya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian depan, dia punya desain ini yang emang kalau orang-orang yang suka MPV kotak gitu ya, kalian bisa perhatiin di sini dia punya grill itu yang gede. Bukan grill yang benar-benar lubang sih, karena balik lagi ini adalah sebuah mobil DMI. Ini adalah sebuah mobil PHEV. Ada versi listriknya juga. Nah, tapi yang kita akan coba nanti ini adalah versi DMI ya. Kamera akan saya putar, kalian bisa lihat langsung seperti apa detailnya. Ya. Kalian perhatikan, lampunya seperti ini ya. Dia tentunya sudah proyektor dan sudah LED. Ada positioning lamp di bawah setir, LED juga, dan juga lampu sen ya. Dan grillnya tentunya nggak lubang-lubang banget. Dia ada lubangnya tapi agak tersembunyi gitu ya. Kesannya jadi lebih seperti BEV, padahal ini adalah plug-in hybrid. Dan di bawah dia ada radarnya, kotakan tuh. Ada logo Denza dan ada ornamen warna silver-silveran seperti ini. Nah, kalau di bagian samping kita lihat ya, tentunya mobil ini kotak gede ya, seperti ini. Tapi kalau kalian perhatikan, dia punya list garis silver di bagian atas yang nyambung dan membingkai bagian sampingnya ya. Dan tentunya dengan pintu geser. Dan dia pakai Michelin E-Primacy ya. Ukurannya 235/60 R18, cukup gede. Dan di bagian belakang, dia punya lampu LED ya, keren. Dia menyambung ke samping kiri ke kanan gitu ya. Ada emblem D9 di bagian bawah dan juga ada emblem DMI AWD. Jadi dia all-wheel drive dan juga sudah plug-in hybrid. Oke, kita lihat ke bagian interiornya ya. Dan di sini, wah lagunya kita kecilin dulu ya. Wah, unik nih karena di sini dia itu tombol-tombol di sini ternyata itu touch tapi ada getarnya kalau dipencet. Ada brep gitu. Ada getaran, jadi masih ada sense of feeling-nya gitu ya. Bagian tengah, dia konsolnya gede, tapi di bawahnya tembus. Khas mobil-mobil EV atau PHEV, layarnya gede banget ya, 15 inci kalau nggak salah ini. Setirnya dia yang palang 2 seperti ini, dan di sini ada panel instrumennya, plus di depan juga masih ada head-up display, dan bahannya, BYD, ini bahannya bagus. Bener-bener bagus. Ya, saya tahu memang kalau bahannya interior mobil-mobil China itu memang bagus-bagus, tapi ini kayak next levelnya lagi nih. Ini kayak dibawa ke level yang berikutnya. Ada tombol SOS yang tentunya berarti ada fitur seperti telematika gitu ya. Di sini ada lampu yang elektrostatis juga, tempat kacamata juga ada. Ini sunroof yang belakang panoramic roof sampai baris ketiga, sampai belakang. Jadi panjang banget. Di sini juga ada material kayak kayu gitu ya, dan ada teksturnya. Di sini ada bar charger juga, dan dia bisa tilt dan telescoping. Walaupun masih manual ya, tapi kursinya sudah elektrik. Oke, di sini ada tempat penyimpanan juga. Di sini ada cup holder. Perpaduan warnanya cerah. Walaupun sini memang agak sedikit gelap, tapi kursinya ini warna coklat, atapnya warna beige. Wow. Menarik untuk sebuah MPV yang berada di level premium dan ukurannya gede ya, 5,2 meter, dan dia juga ada audio. Ini namanya Deviant Audio ya. Ini adalah salah satu teknologinya dari BYD juga. Tapi mungkin menurut saya salah satu poin yang menarik dari mobil ini itu bukan karena audionya, tapi lebih karena untuk soundproofingnya yang udah bagus. Jadi kalau dikasih audio apapun juga udah oke gitu loh ya. Dan di sini juga masih ada bantalan kayak gini ya, yang mantep kan ya buat didudukin. Kita lihat belakangnya yuk. Handle pintunya seperti ini ya. Dan kita akan coba langsung lihat seperti apa interiornya, terutama di bagian belakang ya.
Ini kursinya proper captain seat. Ukurannya gede ya. Dan di sini itu ada 7 buah layar. 1, 2 masing-masing yang di belakang kursi. Lalu di sini juga layar untuk mengatur kursi. Masing-masing ada 1 dan 2. Dan di bagian depan ini juga ada layar yang kurang gede banget. Plus di situ ada layar panel instrumennya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget ya layarnya. Oke, jadi kita udah di bagian dalamnya dari Denza D9. DV listrik, sekelas dengan Staria. Jadi ukurannya gede ya, 5,2 meter. Dan kayaknya nggak afdol kalau sendirian ya. Jadi di belakang ada Bang Saldi sama Cadan nemenin kita. Oke, kita mau coba ya gimana rasanya driving mobil 5,2 meter tapi EV. Jadi kalau EV kan biasanya SUV atau apa ya, sedan kayak atau ya kebanyakan crossoveran ya. Tapi kali ini kita EV tapi MPV. Nah, oke, pertama posisi duduk nih. Tentunya karena ini masuk di kelasnya luxury ya, Denza D9 ini, jadi otomatis kalau kursi mah udah pasti elektrik lah ya. Nah, untuk setir dia masih manual tapi dia bisa tilt dan teleskopis. Jadi kalau kita dapetin posisi yang paling nyaman buat kita duduk itu nggak susah. Dan saya suka banget sama mobil kotak boxy MPV. Jadi ini akan menaikkan apa ya istilahnya ekspektasi saya banget. Dan tadi udah nyobain beberapa mobil BYD juga, itu emang rasa berkendaranya bagus. Oke, jadi semua udah siap? Siap. Kita jalan ya? Yuk, oke. Oke, Gas. kita gas. Ini mobilnya udah nyala. Kita oper ke D. Ya, udah ke oper ke D. Dan kita siap untuk jalan. Oke. Ini unik ya, karena mobil-mobilnya BYD ini nggak kayak listrik-listrik pada umumnya. Biasanya kalau kita lepas rem, itu ya diem aja, nggak jalan. Di sini kalau kita lepas rem, dia langsung jalan. Oh, by the way, mungkin sedikit koreksi ya. Yang versi ini adalah versi DMI, jadi versi yang PHEV-nya. Tenaga torsinya berapa, kita akan cantumin di bawah. Cukup gede tentunya untuk sebuah MPV kotak 5,2 meter ya. Dan dia ini punya mode EV only. Yang kalau nggak salah, EV only-nya aja itu bisa sekitar 180 km. Cakep sih, itu segitu ya. Nah, oke, pertama untuk sebuah boxy MPV yang ukurannya 5,2 meter, ini rasanya ya memang lebar ya, mobilnya memang lebar. Jadi kayak kita lihat ke samping, ke kanan, ke kiri, ini memang kerasa mobilnya gede. Tapi di satu sisi, dia punya pilar A yang dikasih kaca segitiga. Yang mana ini bagus buat kita lihat sisi samping-sampingnya. Jadi untuk visibilitas ke depan ini nggak ada masalah. Masih enak, masih nyaman. Dan untuk visibilitas ke belakang, dia untuk kaca spionnya ini sudah elektrokromatik ya. Sedangkan spion kiri dan spion kanan ini ukurannya juga gede. Nah, mungkin satu hal yang menarik adalah dari beberapa mobil BYD yang sudah saya coba tadi di lokasi yang sama ini, satu yang paling bagus dari mobil mereka ini adalah NVH, kekedapan kabinnya. Kekedapan kabinnya itu mantep. Ya memang mobil-mobil Cina kebanyakan kekedapan kabinnya bagus ya. Tapi di sini kayak next level gitu ya. Kayak emang beda sih. Ini kayak ada mobil-mobil lewat. Walaupun ya memang yang lewat juga kebanyakan PHEV sama EV juga. Tapi orang lewat, orang jalan, ini juga kalau kita perhatiin suaranya ini nggak masuk sama sekali. Nah, untuk respon setirnya juga karena kita jalannya ini di komplek kantor ya, otomatis kita jalan pelan. Ya tentunya akan dibuat ringan, dibuat semudah mungkin untuk manuver. Tapi balik lagi ya, sekali lagi untuk mobil yang ukurannya 5,2 meter, di atas 5 meter, ini untuk kita manuver itu nggak susah. Dan suara chime-nya ini waktu kita send, ini beda lagi sama mobil yang tadi ya kita coba ya. Rasanya tuh mahal. Nggak cuma karena build quality bahan-bahannya ini aja yang bagus, tapi banyak detail-detail yang memang membuat kita rasa premiumnya, rasa luxury-nya itu besar banget. Dan bantingannya ternyata ini termasuk nyaman ya. Kita perlu tes yang lebih jauh dan lebih lama ya. Kita berharap sih nanti akan masuk sih mobilnya, karena kita tahu mobil-mobil semacam ini boxy MPV ukurannya gede, apalagi dia punya teknologi plug-in hybrid dan juga EV, itu tentunya punya pasar tersendiri di Indonesia. Boxy MPV-nya punya pasar tersendiri,
Apalagi kalau punya pendekatan yang berbeda dengan ya let's say Alphard yang masih hybrid dan juga ICE. Mobil ini kan PHEV dan juga listrik, tentunya punya pendekatan yang berbeda dan akan memberikan sentuhan yang berbeda juga dengan rival-rivalnya. Dan di belakang kalau kita perhatikan juga ruangnya lega, kursinya juga gede, jadi bukan pilot seat yang kayak levelnya medium MPV gitu ya. Ini pilot seatnya yang full size, yang gede, dan tentunya nyaman ya. Dan tentunya ini mobil yang kalau kalian pakai nge-trip jauh gitu ya, itu jadi opsi yang menarik. Plus karena dia plug-in hybrid ya, kalian nggak akan pusing-pusing banget buat cari charging gitu ya. Kalau dipakai kayak Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Bali, ya bodo amat lah masalah charging. Kalian masih bisa pakai bensinnya, sedangkan untuk mengisinya dia bisa regeneratif, ataupun kalau kalian lagi makan gitu di rest area ada charging station ya dicas aja, nggak ada masalah juga untuk itu. Oke, karena waktunya juga terbatas dan teman-teman media yang lain juga mau nyobain, kita harus gantian. Sepertinya impresi nyetirnya sampai di sini dulu untuk Denza D9. Semoga kita bisa ketemu lagi sama mobil ini dalam waktu dekat. Oke, jadi setelah Denza D9, kita akan ganti nyobain salah satu mobil BYD yang juga terkenal di pasar global, yaitu adalah BYD Seal atau BYD Seal. Ini adalah sebuah sedan 4,8 meter yang sudah menggunakan teknologi BEV, walaupun dia juga ada versi yang DMI juga. Nah, tapi kita yang akan cobain kali ini adalah yang versi BEV-nya. Oke, sekilas kita akan lihat dulu desainnya ya, di bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang. Seal ini adalah generasi terbaru dari sedannya mereka, dan dia menggunakan bahasa desain Ocean, jadi dia dari Ocean series. Dia punya desain yang lebih ke arah sporty dan juga youthful. Ini kalau kita bandingkan dengan Atto 3 yang ada di desain Dynasty, itu tentunya bahasa desainnya sedikit berbeda. Kalian bisa nikmatin seperti apa bagian desain eksterior seperti ini dan interiornya. Silahkan nikmatin. Dan setelah itu kita akan nyoba drivingnya seperti apa. Oke, jadi kita sudah ada di balik kemudinya dari BYD Seal. BYD Seal ini by the way, sekali lagi saya ingetin, ini adalah sebuah sedan yang ukurannya setara dengan Tesla Model 3, atau banyak yang ngomong ini Tesla Model 3 Killer. Oke? Dan kita dapat kesempatan buat nyobain mobil ini itu ya keliling sekitar SQ aja. Jadi ini first impression banget lah ya. Jadi tentu nggak banyak yang bisa saya dapetin sementara ini, tapi kita berharap aja kita dapat beberapa impresi menarik. Yang pertama, dia setirnya adjustable ya, dan bisa maju mundur dan teleskopik. Kursinya tentunya sudah elektrik ya, jadi bagus nih, dan ada lambar supportnya juga. Oke, visibilitas dulu ya, pilarnya dan juga kanan kirinya agak gede ya. Kita mulai jalan aja, dan hampir semua BYD, kayaknya semua BYD juga, kalau kita belum pakai seat belt itu nggak bisa jalan. Oke, kita full rem, mobil udah nyala, kita pindah ke D. Yuk kita jalan. Oke, ini seal ya, sama jalan, dia langsung locking. Saya nggak setel lagu, dan di sini suaranya NVH-nya bagus. Ya, perendamannya bagus. Walaupun balik lagi ya, sekilas ini kan kita masih di daerah HQ nih, jadi kita nggak bisa yang gimana-gimana banget. Tapi ini posisi duduk sedan banget, turun, tapi dashboard nggak ganggu banget, walaupun dia punya ukuran head unit ini agak gede loh sebenarnya ya. Tapi bisa dikatakan dia ini nggak mengganggu karena posisinya ada di bawah. Dan dia emang pinter banget ngakalinnya dengan cara dia bisa ada mekanisme yang untuk puter-puter head unitnya, bisa jadi vertikal maupun jadi horizontal, jadi tergantung dengan kebutuhan. Oke, mungkin sorry kalau agak sedikit over ya cahayanya karena kita lagi ngelawan matahari nih. Kita sore-sore banget ini ngujinya, dan mobilnya masih setir kiri juga ini. Jadi don't take it so serious. Ini belum tentu spek seperti ini akan dijual di Indonesia, tapi ini jadi gambaran aja buat kalian penasaran gimana sih mobil-mobilnya BYD, rasanya seperti apa. Bantingannya, kita tuh masih bisa dikatakan cukup nyaman, tapi kita masih bisa ngerasain juga kontur jalannya seperti apa. Bisa jadi karena ukuran bannya, atau mungkin setup suspensinya memang dibuat sedikit agak kaku, tapi bukan sampai yang gubrak-gubrak banget. Feel steeringnya, ya untuk kecepatan yang rendah,
di dalam kompleks seperti ini tentunya dia enteng ya. Suara chime-nya, klik untuk sound-nya ini juga berasa mahal gitu loh. Dan di sini balik lagi untuk ngambil posisi duduk yang paling nyaman, paling enak tuh nggak susah. Kita ngeliatin speed bump dan ternyata masih acceptable untuk bantingannya. Bukan keras, bukan yang kubrak, enggak. Dia masih deg. Saya mungkin satu ya, kalau kita perhatikan dashboardnya, build quality nggak perlu diragukan, bagus. Dia jajatannya bagus, ada sway-nya di sini, dan posisi taruh tangan kiri, tangan kanan ini enak, nyantai banget. Tapi mungkin agak sedikit rame ya, kalau kita lihat tarikan-tarikan garisnya ini cukup rame. Terus permainan bahan seperti warna black glossy seperti ini di tengah, ini memang kita harus jaga biar nggak gampang ke baret atau mungkin kotor gitu ya. Dan satu lagi yang membantu visibilitas, walaupun dia pilarnya agak sedikit tebal, tapi dia tuh punya head-up display. Jadi kita itu, walaupun di bawah sini ini ada layar yang ukurannya lumayan lebar gitu ya, tapi kita masih dibantu juga sama head-up display di bagian depan. Plus ini kaca spionnya juga sudah elektrokromatik. Ukurannya cukup gede juga, ke belakang lihatnya nggak ada masalah. Dan atapnya nih yang paling keren, panoramik full sampai belakang. Terus gimana dong, nggak bisa ditutup? Bisa, tapi tutupnya itu terpisah gitu ya. Jadi harus kalian pasang kalau kalian mau tutup. Seperti itu. Nah, karena kita waktunya terbatas banget dan gantian sama teman-teman di yang lain, yaudah mungkin untuk test drive-nya sementara sampai sini aja. Tapi seperti yang kalian tahu, Seal itu lagi diuji jalan di Indonesia. So, ada kemungkinan akan dibawa ke Indonesia. Teman-teman BYD juga udah ngomong, nggak mungkin lah kalau udah diuji di Indonesia, masa iseng-iseng aja gitu ya. Pasti ada tujuannya, dan kita lihat aja seperti apa. Nice BYD. Nah, setelah Seal dan juga Denza D9, terakhir kita akan cobain BYD Dolphin. Ini adalah sebuah hatchback 4,2 meter. Jadi mirip-mirip sama Honda Jazz ataupun Toyota Yaris, tapi dia sudah BEV. Dan FYI, mobil ini adalah mobil listrik terlaris yang dijual di Thailand. Padahal BYD itu baru masuk Thailand ya, dan baru bikin pabrik juga di sana. Dan mereka sudah menguasai pangsa pasar BEV di Thailand. Nah, kita akan perhatikan sedikit ya untuk desainnya di eksterior. Kalau kalian perhatikan, dia itu desainnya unyu-unyu ya, memang cocok dipakai buat cewek ataupun anak-anak muda. Nah, dia pakai bahasa desain yang sama, yaitu adalah Ocean. Sesuai namanya tadi Seal. Kalau kalian Dolphin ini dari Ocean series, sedangkan kalau Eto 3 itu ada dari Dynasty. Karena sebenarnya Eto 3 itu namanya adalah Yen Plus kalau nggak salah ya. Sedangkan Dolphin ini kalau di luar negeri juga dijual dengan nama Eto 2. Nah, kalian perhatikan eksteriornya seperti ini. Sedangkan bagian interiornya yang saya berkesan itu adalah dia punya tempat penyimpanan yang banyak. Rasanya nggak kayak mobil Cina, lebih berasa kayak sebuah mobil Jepang ya, karena fungsionalitinya bagus. Dan ada beberapa desain yang unik di interiornya ini, termasuk untuk shifternya, untuk transmisinya, sedangkan untuk handle pintunya ini juga bentuknya unik banget. Oke, next kita akan nyoba drivingnya si Dolphin ini bareng sama Bro Krisnadi dari setir kanan. Oke, jadi kali ini gantian kita nyobain BYD Dolphin, dan ini tadi posisi duduknya si Chris, ya, setir kanan, dan di sebelah kanan, karena dia setir kanan. Nah, saya mau coba adjust dulu nih. Dia udah elektrik ya, karena saya tipikal yang in-car banget, jadi pengennya tenggelam ya. Dan di sini, oh sayangnya dia belum teleskopik ya, tapi dia at least sudah tilt, dan dia panel instrumennya kecil di sini. Dan dia ngikut sama mountingnya setirnya di sini. Ngingetin saya sama Mini ya, Mini Cooper. Oke. Pertama kita coba jalan ya. Jadi panelnya apa? Tuasnya dari sini, full rem. Kita turunin ke bawah. Bentar. Ada suaranya dong. Kayak suara game. Oke. Sebuah gimmick tapi nice to have ya. Mungkin orang-orang yang mau beli mobil ini akan suka dengan hal yang seperti ini. Tapi balik lagi ya, ini adalah pendekatan BYD yang sangat make sense atau masuk akal secara size, secara feature dan desain
untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali kepengen beli sebuah BEV. Ukurannya kecil, tapi sekompak-kompaknya dia sebenarnya ukurannya masih 4,2 meter. Itu setara dengan subcompact hatchback di Indonesia. Jadi kalau kita ngomong Toyota Yaris itu masih 4,1 something, ya hampir 4,2. Jadi dia sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Baleno, tapi tidak lebih panjang dibandingkan dengan city hatchback. Nah, di sini yang kita rasain adalah posisi duduknya ini agak sedikit tinggi ya, bukan yang tenggelam banget sih. Ini padahal saya udah paling rendah, tapi rasanya agak sedikit tinggi ya, karena dia dashboardnya ternyata posisinya agak turun ke bawah. Jadi walaupun dia ada layar yang segede-gede gaban kayak gini, 12 inci ya kalau nggak salah, dan dia bisa puter-puter jadi landscape dan juga portrait seperti ini nggak ganggu banget. Ya kalau lagi portrait tentu agak ketutupan ya, tapi kalau kalian pengen lebih aman, jadi landscape aja dia akan flat di sini, dan ini kita bisa lihat ke depan dengan pandangan yang bagus. Pilar A memang tebel, harus kita akuin, tapi dia ada kaca segitiga kanan kiri yang ternyata membantu banget. Ini ngingetin saya sama Honda Jazz, ada kaca segitiga kayak gitu ya. Atapnya kasih warna hitam, saya suka banget warna hitam buat sebuah mobil ya, kelihatan sporty dan mewah. Dan desain dashboard seperti ini itu juga rasanya sporty. Balik lagi, ini adalah sebuah seri Ocean yang pendekatannya itu lebih ke tech savvy dan juga sporty. Orang-orang yang suka mobil yang sporty, tapi juga orang-orang yang suka mobil yang punya teknologi gitu loh, yang jik pada gadget, pada teknologi ya. Kalian bisa dengerin nggak sih suara chime-nya buat lampu sennya ini? Beberapa mobil Biadi yang lain yang kita coba suaranya beda-beda masing-masing, dan semuanya itu punya suara yang unik dan kesannya itu mahal, bukan tak tik tuk kayak gitu ya. Nah, kita ngelewatin rute yang sama seperti mobil lain, kita akan ngelewatin speed trap nih. Ini kita akan rasain seperti apa. Dan ternyata masih cukup nyaman. Ya, balik lagi, tapi kita perlu tes yang lebih komprehensif ya, mungkin waktu yang lebih lama. Ntar kalau sudah masuk Indonesia, Tapi feeling kita sih pasti masuk Indonesia, karena beberapa negara di Asia Tenggara yang lain juga dapat mobil yang sama gitu loh. Masa kita nggak dikasih sih? Please dong Biadi, masukin ya. Kenapa? Karena dia punya range itu 401 km, yang mana itu angka yang sweet spot sekarang untuk mobil-mobil BEV range 300-400 jutaan ya, yang ukurannya compact seperti ini. Dan desainnya juga mungkin bukan selera semua orang, tapi bisa jadi juga bakal disukai orang banyak ya. Karena kita lihat aja Wuling REV mungkin sebenarnya bukan selera semua orang, tapi kenyataannya juga dia laku-laku aja. Karena dia menawarkan sebuah hal yang baru, dan itu juga ditawarkan di mobil ini. Kalau Wuling REV itu kan microcar ya. Ini proper car, ukurannya proper, dan saya udah duduk di belakang, space-nya juga bagus. Ini menarik gitu ya. Apalagi sekarang ada Neta, ada Bingo gitu ya, yang akan main di harga under 400 atau mungkin beberapa ada yang di 400 lebih dikit. Nah, kalau BYD atau Biadi mau main di level ini gitu ya, dengan mobil ini akan jadi sebuah opsi baru buat kalian yang nonton video ini, yang lagi FOMO banget kepengen beli sebuah BEV compact sebagai mobil listrik pertama kalian. Nah, terutama buat kalian yang cewek yang suka warna-warna rose gold ya, warna ungu-ungu kayak gini, BTS gitu ya. Plus tempat penyimpanan, biasanya cewek juga suka tempat penyimpanan yang banyak. Dan saya pribadi, saya suka mobil yang punya fungsionality yang bagus. Di sini ada kayak laci terbuka, ada wireless charger. Di sini juga kita bisa taruh tangan enak, sebelah kirinya juga enak. Well, atap panoramik. Kurang apa lagi ya? Dan ini membuktikan bahwa atap panoramik tidak membuat soundproofing lebih jelek. Ya begitulah, yang jelas impresi kita nggak bisa lama-lama pakai mobil ini, karena kita harus gantian sama teman-teman media yang lain. Banyak yang mau nyobain mobil ini, dan mobilnya terbatas, waktunya pun juga terbatas. Jadi sementara kayaknya itu aja rasa berkendara yang bisa kita ceritain dari Biadi Dolphin ini. Kita berharap soon akan kita rasain lagi di Indonesia. Mantap. Oke, dan kita udah nyobain 3 mobil dari Biadi, dan terakhir kita punya sebuah footage video yang menunjukkan sebuah Yangwang U8 ini yang bisa putar balik
Bukan hanya 180 derajat, tapi 360 derajat berkat ada 4 motor listrik dengan teknologi E4 dari Biadi yang memungkinkan mobil ini roda kanan dan roda kirinya berputar dengan arah yang berbeda sehingga dia bisa berputar di tempat 360 derajat. Silahkan nikmati videonya. Wow, dia udah mulai gerak ya. Kalian perhatikan, ban sebelah kiri depan itu mutarnya mundur. Sama juga di ban sebelah kiri belakang. Tapi ban sebelah kanan itu maju. Unik ya? Oke. Dan dia bisa berputar 360 derajat dengan sistem seperti ini. Mantap ya. Oke, jadi ya karena waktu di sini itu emang terbatas banget. Tapi at least kita udah nyobain beberapa mobilnya dari Biadi ya. Di sini sebenarnya masih ada beberapa display, tapi karena headquarternya juga udah mau tutup ya. Sayang banget. Padahal kalau kita kasih 1 jam lagi gitu kita bisa bikin semua gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, namanya juga kantor ya. Ya, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Biadi berhasil membuat mobil-mobil yang punya rasa berkendara itu untuk sebuah EV ataupun plug-in hybrid itu yang kita bisa sangat nikmatin. Belakang saya ada Pancengbao, di sebelah sana juga ada Yangwang. Itu adalah bukti-bukti bahwa Biadi itu berhasil membuat mobil-mobil yang menarik. Mobil-mobil yang punya karakter. Bahkan di belakang situ ada Atto 3 dan juga Dolphin yang kita udah coba tadi. Dan masing-masing punya rasa berkendara yang bisa kita nikmatin. So, berikutnya adalah kapan Biadi akan masuk 2024 di paruh pertama. Kita akan tunggu kapannya, kita akan tunggu mobil apa. Feeling saya sih itu Atto 3 yang warna biru, crossover, itu akan jadi pertama. Mungkin akan diikuti dengan Dolphin juga, itu tapi baru bukan saya, cocok logi saya aja. Tapi kalau kalian gimana menurut kalian? Yang mana yang mau kalian nikmatin di Indonesia dari mobil-mobil Biadi ini? Komen aja di kolom komentar bawah. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNMX kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga share teman-teman kalian. Mampir juga ke Instagram, sosial media, dan juga websitenya AutoNMX. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe juga dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.